Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya dalam kitab Taqriratus Sadidah, Kitabul Buyu' au manfaatin alat ta'bidih. Di definisi jual beli ada pembahasan au manfaatin alat ta'bid. Jual beli itu harus bentuk kemanfaatan atas selamanya. Contoh, kal ijaratil mu'abbadatih akadiyah, sewa menyewa al mu'abbadatih selamanya. Nah, ketika ada sewa menyewa selamanya, maka fahiyah, maka cining ijarah mu'abbadah tusammah pane kenyamai panapa ijarah mu'abbadah bai'an dak jual beli. Nah, jadi apabila ijarah mu'abbadah bukan ijarah mu'aqqad, ada ijarah yang ada tenggang waktu, maka itu tidak termasuk jual beli. Tapi kalau ada sewa menyewa yang selamanya, maka itu dinamakan jual beli. Contohnya seperti apa? Ijarah mu'abbadah kabai hakil mamarih akadiyah, jual beli hak melewati atau melintasi. Nah, ini toh dijelaskan seperti halnya hak jual beli melintasi. Contohnya, kita punya rumah dan agar kita sampai ke jalan raya ternyata harus melewati tanah seseorang, maka kita membeli hak untuk melewati tanah orang tersebut, tapi bukan tanahnya yang dibeli, tapi hak untuk melintasi tanah tersebut agar kita sampai ke jalan raya. Maka itu contohnya seperti hakil mamarih au haqqi wat'il khashabi alal jidari. Otabah jual beli hak hanya kajuh alal jidari ing atase dinding. Seperti halnya contoh lagi yang ijarah mu'abbadah yang berbentuk manfaat, jual beli hak meletakkan kayu atas dinding. Contoh, kita mempunyai kayu 10 batang, tapi kalau kita letakkan di tanah akan rusak, maka kita menyewa dinding seseorang untuk meletakkan kayu kita. Nah, paham? Itu untuk meletakkan kayu, kita menyewa hanya untuk meletakkan. Nah, maka itu juga dinamakan ijarah mu'abbadah yang bentuk manfaat jual beli. Wahakil binaih, jual beli hak bangunan. Nah, maksudnya di sini apa? Jual beli hak bangunan. Contohnya seperti rumah susun. Kita punya rumah, ternyata di atas rumah itu ada orang ingin membangun, maka dia membeli hak untuk agar dia bisa membangun di atas rumah kita. Maka itu dinamakan hakil bina. Kita kan punya rumah, nah, terus di atas rumah kita ada orang ingin membangun, maka itu dinamakan bai hakil bina. Dia ingin membeli hak untuk membangun di atas rumah kita, tapi dia tidak membeli rumah kita, dia cuma mempunyai hak untuk membangun ke atas. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Al-aslu tining hukum asal fihi dalam jual beli qauluhu pane katabun Allah ta'ala halamaten ki pasra Allah. Jadi jual beli itu ada hukum asalnya, ada dalil naklihnya. Apa? Wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Wa ahallah ben angalalaki Allah pasra Allah al-bai'ah dak jual beli. Wa harrama ben angarama ki pasra Allah ar-riba dak riba. Jadi di ayat ini Al-Baqarah ayat 275 Allah menjelaskan halal hukumnya jual beli dan haram hukumnya riba. Karena makanya riba itu tidak termasuk jual beli karena izin syar'ihnya tidak ada, karena di sini syariat langsung mengharamkan. Wa khabaru, dan juga asal dari wa khabaru ben paneka khabar. Berarti asalah jual beli juga ada dalil khabar. Dalil hadisnya apa? Su'ilah tanyaake Rasulullah pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa pertanyaan yang diajukan pada Rasulullah? Ayyul kasbi atyabu. Ayyul kasbi panekah
panapah kelakuan at ia butining se paling bagus, apa pekerjaan yang paling baik? Qala atabu bahasa Rasulullah amalur rajulih biyadihi. Panekah kelakuan orang laki biyadihi kelaban tanang tibiin rajul. Wa kullu ba'in mabrurin ban sapan-sapan jual beli mabrurin sepa bagus. Ai tekesah la khisyah setada panapah penipuan panika maujud fihi dalam jual beli wala khiyanata ban tada panapah khianat panika maujud. Jadi di sini dijelaskan dalil Quran dan dalil hadisnya. Rasulullah ditanyakan apa pekerjaan yang paling baik, Rasulullah menjelaskan pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Ya seperti halnya contoh tasni. Tasni itu istilahnya orang yang ahli tukang. Nah, begitu. Dan juga jual beli yang memang tidak ada unsur penipuan dan khianat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bantabunah dan panikah oleh tabunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil asalnya juga ada firman hadis Rasulullah apa innama angin pasena al bai'u tinin jual beli antara din panikah dianjurkan ada saling ridho. Jadi jual beli itu harus timbul dari orang yang antara keduanya itu saling ridho, saling rela dalam masalah jual beli yang akan ditransaksikan. Jadi kalau terpaksa kan nanti tidak termasuk dari konsep jual beli. Ahkamul bai'i tining banyak-banyak hukum jual beli khamsatun paneka berdalema. Jadi hukum jual beli itu ada 5. Wajibun tining yang pertama wajibun paneka hukuma wajib. Contoh jual beli yang wajib kabai'it ta'ami akatia jual beli ta'aran lil muttarri da ke orang seputoh ida kana nalekana badah panapa to'am fadilan panika selebih an hajatil ba'i dari kebutuhanah orang si ajual walam tasmah bentak mengempang paserah walam tasmah bentak kempang nafsuhu panapa abak tibin ba'i bibadalihi kalaban kentenah to'am majanan kalaban cuma-cuma. Nah, jadi di sini hukumnya wajib jual beli. Contohnya jual beli makanan pada orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat lapar. Cuman memang makanan itu kita sudah mengkonsumsinya, kita sudah lebih dari kebutuhan kita. Maka yang lebih itu wajib kita jual ke orang yang sangat membutuhkan. Walam tasmah nafsuhu bibadalihi majjanan. Walam tasmah bentak mengempang nafsuhu panapa abatibiin ba'i bibadalihi kalaban kentenah to'am majjanan kalaban cuma-cuma. Dan juga memang ba'i tidak mempunyai maksud untuk memberikan. Jadi kalau ada orang membutuhkan, maksudnya di sini kalau ada orang sangat membutuhkan, apakah wajib kita memberikan? Tidak. Bahkan yang wajib itu apa? Menjualnya. Menjual makanan yang kita punya. Yang wajib itu menjual. Paham ya? Mandubun. Tining nomor 2 mandubun paneka esonat aki. Contoh kabah ikul li syai'in akate jual beli saben-saben situng-situng fihi paneka tetap dalam syai' manfaatun tining kemanfaatan linnasi daka manusia. Jual beli yang disunnahkan segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi manusia, tidak sampai pada taraf yang membutuhkan. Contohnya jual beli sepeda motor atau kulkas, maka itu disunnahkan kalau pada orang yang memang benda yang kita jual itu bermanfaat.
makruhun. Tining si nomor telok makruhun paneke makruhati. Contoh jual beli yang dimakruhkan kalbanya kata jual beli ba'dal adzani semarin adzan al awwali si pertama li salatil jamaati kandi salat li salatil jum'ati kandi salat Jumat. Nah, jual beli yang dimakruhkan adalah jual beli yang dilakukan di waktu hari Jumat dan dilaksanakan setelah adzan pertama. Itu dimakruhkan. Nah, itu dimakruhkan. Mubahun tining se nomor 4 mubahun paneka yoliaki wa huwa bantining mubah al aslu paneka hukum asal fihi dalam jual beli. Jadi hukum asal mubah, boleh jual beli itu boleh hukum asalnya. Muharramun tining se nomor 5 muharramun paneka yaramaki. Nah, yaramaki ini ada dua ma'asih hati serta sah, diharamkan dan juga sah jual belinya. Diharamkan dan juga sah. Contohnya kalba'i akati jual beli ba'dal adzani semarin adzan as-sani nomor 2 li salatil jum'ati waktu salat Jumat. Nah, jadi hukum yang kelima jual beli itu diharamkan tapi sah. Contohnya ada orang melaksanakan jual beli di hari Jumat dan dilaksanakan setelah adzan kedua. Kan di hari Jumat itu ada 2 adzan. Dia masih bertransaksi di adzan pertama, maka hukumnya dimakruhkan. Tapi kalau jual beli dilakukan setelah adzan kedua, maka itu hukumnya diharamkan tapi sah. Tapi sah kayak gitu. Yang diharamkan Prakteknya yang diharamkan adalah praktek jual belinya karena dilakukan di waktu hari Jumat setelah adzan kedua. Untuk hasilnya itu tetap sah. Untuk hasilnya itu tetap sah. Tapi karena dilakukan di hari Jumat, maka diharamkan. Istilahnya amrun kharijnya, faktor eksternal yang menyebabkan haram. Tapi untuk faktor internal dari jual belinya itu sah. Jual belinya sah, tapi ada faktor eksternal yang menyebabkan tidak sah, yaitu karena dilakukan setelah adzan kedua. Sedangkan Jumat itu kan singkat, ya kan? Pekerjaan Jumat itu singkat. Sedangkan itu wajib, tapi kita masih sibuk dengan yang lain, maka diharamkan. Wa kabai'is sayfi ban akatia jual beli pedang liqati'at tariqih dekat orang semeka jalan ke begal. Contohnya lagi seperti halnya kita menjual pedang dan kita tahu orang yang membeli ini adalah seorang perampok, seorang begal, maka itu haram tapi sah. Yang kedua wa ma'a adamis sihhati berdasar tanah tak ada sah. Haram tapi tidak sah. Kapan? Idhtallah nalekana rosak sartun panapa situng syarat min syurutil bai'i dari banyak-banyak syarat baik. Wa ma'a adami sihah dan jual beli siara maki wa ma'a adami sihah ban asartana tak ada sah. Contoh jual beli yang diharamkan dan tidak sah idhtallah nalekana rosak atau kosong sartun panapa syarat min syurutil bai'i dari banyak-banyak syarat baik. Nah, jadi jual beli yang diharamkan dan tidak sah ketika salah satu syarat dari jual beli itu tidak terlaksana. Contoh kabai'il madamini akatiyah jual beli isi bagian dalam. Nah, maksudnya isi bagian dalam ada orang menjual ini saya jual air yang ada di pinggang kuda misalkan, yang ada di punggung kuda. Tapi ternyata hal itu tidak jelas berapa-berapanya. Yang kedua wal hasati jual beli dengan kerikil. Maksudnya apa jual beli kerikil? Di sini dijelaskan bahwasannya saya menjual baju ini selama batu kerikil ini tidak jatuh. Tapi kalau jatuh maka tidak jadi dijual. Nah, aneka. Maka jatuhnya kerikil menjadi tanda tidak dijadikan, tidak jadi dijual, maka itu tidak boleh. Kayaknya jual beli main-main kayak gitu, ya kan? Terus tidak ada batasan.
Tidak ada batasannya. Ya, intinya jual beli dengan cara kalau ini tidak masuk, maka tidak jadi dibeli. Contoh lempar gelang, ya kan? Lempar gelang kayak gitu. Atau kalau bola ini tidak kena, maka benda ini tidak jadi milik kamu. Nah, kayak gitu. Wal mula masatih, dan juga jual beli dengan cara menyentuh. Nah, dengan cara menyentuh. Ya, contohnya kalau kamu menyentuh barang ini maka dijual, maka harus dibeli. Nah, kayak gitu. Itu tidak boleh kayak gitu. Mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.